Itu tadi kalau aplikasi langsungnya gitu ya, tentang energi surya. Nah, kalau ini adalah ketika energi surya diaplikasikan untuk menghasilkan energi listrik. Kita kenal dengan nama fotovoltaik. Karena kita, jadi inilah apa namanya, komponen semikonduktor yang bisa mengubah bisa mengubah energi surya, radiasi pancaran sinar mataharinya itu menjadi energi listrik. Dari apa? Dari arus short circuit yang dihasilkan ketika ada energi matahari memapar permukaan solar panelnya tersebut, ya kan? Terus terjadi short circuit di dalamnya dan arus pun mengalir di output dari PV ini. Nah, seperti itu. Jadi kenapa si PV ini sebenarnya dibuat? Ada hubungannya dengan astronot. Sehingga karena apa? Karena nggak ada sumber energi lain seperti yang tadi saya bilang di luar angkasa itu selain sinar matahari, ya kan? Sehingga PV dibuatlah agar bisa memberikan energi ketika astronotnya tadi berada di luar angkasa. Dan ini sejarah singkatnya dari PV gitu ya. Di mana di tahun 1839 PV ini ditemukan oleh fisikawan dari Prancis namanya Alexander Edmond Becquerel. Dan dari sini dibuatlah solar cell yang pertama di tahun 1883. Dan dia membuatnya dengan apa? Dengan semikonduktor selenium yang diberi lapisan. Dan ini bentuk dari si solar panelnya ini sangat tipis dan efisiensinya masih sangat rendah. Lalu di tahun 1946 ini dipatenkanlah modern solar cell oleh Russell, dan 1954 teknologi terbarunya juga terus diupdate, dan dia bisa meningkatkan efisiensinya di sini. Dengan apa? Dengan menggunakan silikon yang didop, yang diubah kemurniannya dengan tambahan bahan tertentu agar si sensitivitas si solar panel ini jadi lebih tinggi terhadap pancaran sinar matahari. Dan ini kemudian dari PV panel itu kita bisa tahu kan sebenarnya efek fotovoltaiknya dan bagaimana sih si solar panel itu bisa mengenerate energi listrik. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan photovoltaic effect, jadi untuk bisa menghasilkan energi listrik tentu kita harus mendapatkan efek fotovoltaiknya. Nah, efek fotovoltaiknya ini didapat ketika ada proses radiasi ini terionisasi dan diserap oleh bahan semikonduktornya tadi. Dan akhirnya nanti menghasilkan arus short circuit-nya gitu ya. Dan solar cell ataupun fotovoltaik ini bisa mengenerate energi listrik. Kenapa gitu ya? Karena dia melakukan photogeneration. Jadi karena adanya sinar membuat muatan-muatan di dalam bahan semikonduktornya tadi bergerak aktif menjadi konduktor gitu kan ya. Dan di sanalah nantinya yang menyebabkan elektron ataupun hole yang ada di dalam bahan semikonduktor yang ada di solar panel itu bergerak, dan bergeraknya itu bisa jadi berpisah ataupun menyatu ke salah satu junction-nya. Nah, separation of the charge carriers ini membuat karena tadi si elektron ataupun hole-nya itu bergerak ke salah satu junction, inilah yang menyebabkan terjadi kontak yang terkonduksi dan akhirnya bisa mengalirkan arus. Nah, peralatan ini, peralatan yang menggunakan efek fotovoltaik untuk menghasilkan tegangan ketika ada
pancaran sinar matahari disebut solar cell. Dan individual solar cell, jadi satu buah solar cell itu sebenarnya satu buah sel aja gitu ya, bisa menghasilkan listrik sebesar 0,5 volt dengan arus yang sesuai dengan berapa luas permukaan dari sel tersebut. Nah, untuk bisa memaksimalkan daya yang ingin kita hasilkan gitu ya, daya yang ingin kita manfaatkan, tentu si sel tadi itu satu saja tidak cukup. Jadi harus kita kombinasikan, entah itu seri atau paralel. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, ya kan ya? Dan ini prinsip dasarnya tentang semikonduktor sebenarnya, bahwa solar cell itu sebenarnya ya semikonduktor. Seperti itu. Jadi dia berada di antara konduktor murni dan insulator murni. Nah, di sini solar cell kita tahu punya banyak tipe. Tipenya dari apa? Dari material semikonduktor yang dibuat. Ya, maksudnya material semikonduktor yang digunakan untuk membuat solar cell-nya. Sehingga apa? Perbedaan material yang digunakan tentu akan memberikan efek perbedaan di energi gap, gitu ya. Energi gap. Ininya tentu akan berbeda juga. Sehingga efeknya kemana? Efeknya ke efisiensi dari solar panel tersebut. Jadi seperti itu kira-kiranya, dan di bahan semikonduktornya sendiri itu foton diserap dan energi akan diberikan ke elektron. Jadi foton, ada sinar matahari menyebabkan fotonnya dari si sinar matahari itu diserap dan akhirnya energi diberikan ke elektron. Elektron ini akan tereksitasi sehingga dia akan melompat dari band konduksi. Nah, kemudian ketika dia melompat, karena ada daerah yang ditinggalkan oleh si elektron, tentu akan terbuat suatu hole gitu ya, suatu hole di pita valensi tersebut, dan hal ini menyebabkan apa? Si elektron yang sudah lompat ke band konduksi tadi, dia bisa mengalir dan menghasilkan energi listrik. Dan muatan positif dari si hole itu pun akan mengalir, tapi untuk arah yang berlawanan dengan arah elektron. Jadi, kalau elektron ke kanan, si hole-nya akan ke kiri, seperti itu. Nah, di sini bahan semikonduktornya itu kan terdiri dari junction positif ataupun junction negatif gitu ya, atau bisa disebut tipe P atau tipe N. Nah, silikon itu memiliki elektron valensi 4, jadi ini sebenarnya ngomongin bahan-bahan dari sebuah solar panel. Bisa jadi dia dari silikon, bisa jadi dia dari boron. Dan yang perlu diperhatikan lagi sebenarnya, kalau ini kan terlepas dari prinsip semikonduktornya ya, tapi kita harus perhatikan juga bagaimana susunan kristal dari si silikon ini. Itulah nanti yang menyebabkan ada yang namanya monocrystalline, ada yang mono, ada yang multi gitu. Jadi dan itu menyebabkan nanti perbedaan efisiensi lagi dari si solar panel ini. Ya, ini kalau dilihat secara detail dari lapisan yang ada di solar panel, solar cell maksud saya. Dan ini bagaimana ilustrasinya ya tadi dari si solar panel ketika ada pancaran sinar matahari, bagaimana si elektron itu bisa melompat ke pita konduksi, dan apa-apa saja sih yang dilewati oleh si sinar matahari itu ketika ini nih adalah solar cell gitu. Jadi solar cell itu sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah cover glass, kaca gitu ya. Yang kedua adalah anti-reflective coating. Nah, kalau yang di sini adalah anti-reflektif. Maksudnya apa? Jangan sampai
sinar matahari yang masuk tadi nggak diserap, tapi malah dipantulkan, ya kan? Makanya dia harus ada coating anti-reflektif. Kemudian ada contact grid, disinilah yang nanti mungkin menyebabkan adanya efek panas dari temperatur ya. Maksudnya ketika temperaturnya semakin tinggi, efisiensi panel kan akan merendah. Itu bisa jadi karena adanya contact grid-nya ini. Bahan yang buat contact grid-nya inilah yang mempengaruhi koefisien temperatur itu. Kemudian apa? Kita pasang ini ada silikon tipe N dan silikon tipe P. Lalu di belakangnya ada back contact. Jadi sebenarnya solar cell itu kalau dibuka, dia ada 6 lapisan ini. Dan ya, seperti itulah kira-kiranya ya, ketika ada sinar matahari memapar permukaan dari si solar cell, elektron tadi akhirnya harus lompat ke pita konduksi, meninggalkan hole di sana. Nah, ketidakseimbangan elektron inilah yang menyebabkan nanti pergerakan bebas dari elektron, ya kan? Dan akhirnya apa? Nah, nanti dua surface yang dihubungkan dengan konektor ataupun kabel gitu, itulah yang nanti akan dialiri listrik. Jadi sebenarnya listrik kenapa mengalir itu karena ada ketidakseimbangan elektron setelah terjadi lompatan elektron ke pita konduksi. Ya, kurang lebihnya begitu. Dan ini sudah kita sering lihat, sudah familiar ya dengan karakteristik dari si PV panel, di mana besar kecilnya arus yang dihasilkan dari solar cell itu sangat tergantung dari 5 hal ini. Tergantung dari apa? 1, tergantung dari pancaran sinar mataharinya. Apakah hanya pancaran sinar matahari? Tidak. Tapi dari apa? Dari radiasi, irradiation-nya ya. Terus yang kedua adalah faktor temperatur dari si selnya. Yang ketiga adalah berapa banyak sel yang ada di dalam modul. Dan ini keempat, berapa luasan dari solar cell-nya. Dan silikon tipe apa yang digunakan sebagai PV-nya gitu. Nah, jadi efisiensi dari power plant kita itu, PV power plant kita itu sangat bergantung dari 5 ini. Dan seperti itu kira-kiranya. Ini juga sudah kita bahas ya, bahwa kalau satu sel saja itu tidak akan cukup karena tadi tegangan outputnya hanya 0,5 volt. Maka perlu kita kombinasikan dijejer 4 kali 4 misalnya ya, dijejer 4 kali 5 atau ininya diperbanyak lagi gitu. Agar kita bisa dapatkan total outputnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ini solar PV system di mana setelah kita selesai dengan urusan berapa banyak panel yang kita punya, tentu sekarang kita harus perhatikan mau dipasang di mana, dia sistem apa yang harus disuplai begitu kan. Sehingga tentu kemudian sistemnya inilah yang mengikutin. Kalau ternyata aplikasinya untuk untuk beban-beban yang harus bolak-balik, tentu yang diperlukan adalah inverter. Namun kalau ternyata ini untuk daerah terpencil gitu ya, untuk kebun misalnya gitu, tapi dia juga harus nyala waktu malam, maka kita harus perhatikan dia mungkin nggak butuh inverter, kita tinggal pakai baterai aja. Dan ini sistemnya stand alone jadinya kalau yang kayak gini. Atau bisa juga yang ini, dia mau menyuplai beban arus arah, sehingga yang diperlukan adalah DC-DC converter, dan bisa jadi dia terhubung langsung gitu ya untuk beban-beban DC tadi, atau dia memang mau stand alone juga, jadi baterainya juga harus diintegrasikan ke sana, seperti itu. Nah, kalau ini adalah macam-macamnya dari solar cell. Jadi ada klasifikasi
Kalau diklasifikasi ini nih ya, karena dia kan tadi ya, kita tahu perkembangan si solar cell itu awalnya efisiensinya cuma 1%, ya kan? Yang di tahun 1884-an itu. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, first generation, generasi pertama dari solar cell itu efisiensinya, kalau pakai monocrystalline silicon cell, bisa 24% efisiensinya. Namun, ketika temperaturnya meningkat, efisiensinya akan turun dengan drastis. Itu kalau pakai monokristalin. Kalau pakai polikristalin, ini efisiensinya rendah, tapi dia agak tahan terhadap efek temperatur. Nah, jadi pilih yang mana, ya kan? Mau yang tinggi benar, tapi daerah kerjanya tidak boleh panas-panas, atau kalau di panasan daerah yang panas, ya pakainya polikristalin aja, walaupun efisiensinya rendah, tapi kan nggak ada pengaruh temperaturnya gitu ya. Nah, yang kedua, ketika second generation solar cell gitu. Nah, second generation ini sudah nggak pakai monokristalin ataupun polycrystalline, tapi dia pakai amorphous silicon, amorph silicon. Jadi ini biasanya singkatannya AC gitu ya, A strip SI. Nah, di sini efisiensinya rendah 7%, tapi lagi-lagi dia low impact of temperature. Atau ini generasi kedua ya, dia pakai semikonduktor yang terbuat dari kadmium telluride, CATE gitu, kalau disingkat. Dan ini namanya yang kalau pakai AC ataupun CATE itu dia thin film. Jadi dari segi bentuk dia nggak kokoh, tapi dia lebih fleksibel. Jadi dia gampang dibentuk-bentuk gitu. Jadi second generation solar cell ini nih sebenarnya menjawab pertanyaan dari yang ini. Kalau yang first generation, oke, kita punya efisiensi 24%, 19%. Tapi modelnya tuh jelek, kotak doang begitu kan. Terus kokoh gitu ya, nggak bisa dilipat-lipat. Nah, ilmuwan itu bikin, kayak mana kalau kita buat yang lebih fleksibel, agar kita bisa gunakan untuk lebih estetik lah kalau dilihat gitu. Mungkin bisa dijadikan jendela, bisa dijadikan apa namanya tempat di halte bus, tapi bentuknya nggak kokoh gitu loh, bisa dibentuk-bentuk. Maka lahirlah second generation solar cell yang pakai thin film. Namun ternyata pada perkembangannya efisiensinya masih rendah di 7%. Kemudian ada lagi third generation solar cell. Nah, ini juga menjawab apa? Di sini nih warnanya kok selalu hitam apa biru tua gitu ya. Nggak bisa kah warna-warna lain, misalnya pink gitu, atau gimana gitu ya, warna lain lah yang lebih menarik. Nah, jadi setelah lepas dari fungsinya, sekarang ini lebih ke arah apakah dia fleksibel, bisa dibentuk-bentuk, atau warnanya pun juga menarik gitu ya. Makanya ada generasi ketiga, bisa dengan dye synthesized solar cell ataupun organic solar cells. Nah, aplikasinya apa? Kenapa sih harus perkembangannya itu selain dari segi efisiensi terus berkembang ke estetiknya ya kan ya, dari flexibility-nya. Karena aplikasinya itu macam-macam gitu. Bisa jadi yang kayak gini seperti biasa, lampu-lampu, lampu jalan seperti itu. Ini masih yang biasa kan ini ya. Ini buat apa? Ini motor. Ini motor ya. Motor. Pompa. Ini pompa yang di apa namanya? Power supply-nya adalah solar cell ini. Jadi dia ngambil tenaganya, tenaga surya, langsung dihubungkan sama pompa. Bisa ditaruh di taman, di akuarium, seperti itu. Ini solar roof system. Nah, ini yang tadi kalau pakai thin film, bagus dong. Bisa ditaruh di jendela gitu kan ya. Dan nggak perlu rangka-rangka. Kalau pakai yang biasa kayak gini, kalau yang ini kan udah bagus ya, udah embedded
ke dalam produknya. Tapi untuk yang biasa, tunggu yang mana ya? Ada gambarnya nggak ya? Ya, misalnya yang ini aja lah, yang kecil ini. Kalau kita pakainya yang first generation solar cell, kita harus buat rangka-rangkaannya, ya kan? Untuk mengatur tilt angle-nya tadi. Jadi, itulah kalau semakin berkembangnya solar cell nanti penggunaan PV itu juga semakin kayak seamless, gampang digunakan dan tidak memerlukan peralatan yang berlebihan. Nah, sekarang